Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sparta dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Kamil Ahmad Suwarjo dengan NIM 202312111070 dari program studi akuntansi STIE Indonesia Banking School. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Komite Audit, Financial Distress, dan Opini Audit terhadap Audit Report Lag. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025. Baik, langsung saja kita mulai. Kita mulai dari latar belakang. Seperti yang kita ketahui, laporan keuangan harus bersifat relevan dan disampaikan tepat waktu. Regulasi kita, yakni POJK nomor 14 tahun 2022 mewajibkan perusahaan publik menyampaikan laporan keuangan tahunan paling lambat 90 hari setelah tutup buku. Keterlambatan penyampaian ini sangat erat kaitannya dengan proses audit. Nah, jangka waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan audit itulah yang kita kenal sebagai Audit Report Lag atau ARL, yaitu jumlah hari dari tanggal tutup buku hingga diterbitkannya laporan auditor independen. Yang menjadi perhatian saya adalah adanya research gap dalam penelitian-penelitian terdahulu. Hasil-hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ARL ini masih inkonsisten, baik dari segi arah maupun signifikansi pengaruhnya. Ketidakkonsistenan inilah yang menjadi dasar dan motivasi utama penelitian saya ini. Selanjutnya yaitu masih terkait research gap. Di slide ini saya memaparkan secara lebih rinci bagaimana inkonsistensi tersebut terjadi pada masing-masing variabel. Untuk komite audit, beberapa penelitian menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap audit report lag. Dan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap audit report lag. Untuk financial distress, beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh antara financial distress terhadap audit report lag. Namun, di sisi lain, ada penelitian yang menyatakan bahwa financial distress tidak mempengaruhi audit report lag. Dan untuk opini audit, ada beberapa penelitian yang menemukan bahwa opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap audit report lag, dan ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap audit report lag. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang dan diferensiasi yang telah saya paparkan, saya merumuskan 4 pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, apakah komite audit berpengaruh terhadap ARL? Kedua, apakah financial distress berpengaruh terhadap ARL? Dan yang ketiga, apakah opini audit berpengaruh terhadap ARL? Dan yang keempat, apakah ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap ARL? Keempat rumusan masalah ini sejalan langsung dengan tujuan penelitian saya, yaitu untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel tersebut, baik secara parsial maupun simultan, terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025. Selanjutnya, penelitian ini dilandasi oleh 3 teori utama. Pertama, teori agensi. Teori ini menjelaskan hubungan antara manajemen sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai prinsipal. Adanya asimetri informasi di antara keduanya memerlukan mekanisme pengawasan, salah satunya melalui komite audit dan proses audit eksternal. Kedua, teori kepatuhan. Dalam konteks penelitian ini, teori ini menjelaskan mengapa auditor yang menerbitkan opini selain wajar tanpa pengecualian harus menjalankan prosedur tambahan sesuai standar, yang pada akhirnya dapat memperpanjang durasi audit. Ketiga, teori sinyal. Teori ini menyatakan bahwa penyampaian laporan keuangan tepat waktu merupakan sinyal positif bagi investor, menunjukkan kinerja dan tata kelola perusahaan yang baik. Sebaliknya, keterlambatan adalah sinyal yang negatif. Ketiga teori ini kemudian bermuara pada konsep audit report lag sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Sekarang saya akan menjelaskan variabel-variabel dalam penelitian ini. Variabel dependen saya adalah audit report lag, yaitu jangka waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan audit laporan keuangan. Kemudian untuk variabel independen, saya menggunakan 3 variabel. Pertama, komite audit, komite yang dibentuk Dewan Komisaris untuk fungsi pengawasan pelaporan keuangan dan proses audit, dengan ketentuan minimal 3 anggota. Kedua, financial distress atau X2, yaitu kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban keuangannya dan berisiko bangkrut.
Lalu yang ketiga, opini audit atau X3, yaitu pendapat auditor independen atas kewajaran laporan keuangan, di mana umumnya perusahaan dengan opini WTP menyelesaikan proses audit yang lebih cepat. Dari landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah saya uraikan, saya menyusun kerangka pemikiran seperti yang terlihat di sisi kiri slide ini. Komite audit, financial distress, dan opini audit masing-masing diuji pengaruhnya secara parsial terhadap audit report lag yang ditunjukkan oleh garis pengaruh parsial H1, H2, dan H3. Selain itu, ketiga variabel juga diuji secara simultan melalui H4 yang ditunjukkan oleh garis putus-putus. Nah, secara ringkas, terdapat 4 hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama, H1, komite audit berpengaruh terhadap audit report lag. H2, financial distress berpengaruh terhadap audit report lag. H3, opini audit berpengaruh terhadap audit report lag. Dan H4, komite audit, financial distress, dan opini audit secara simultan berpengaruh terhadap audit report lag. Masuk ke metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel. Jenis data yang digunakan adalah data panel, yaitu kombinasi cross-section dan time series. Sumber datanya adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan website resmi masing-masing perusahaan. Untuk pengambilan sampel, saya menggunakan teknik purposive sampling dengan 4 kriteria. Yang pertama, perusahaan harus terdaftar berturut-turut tanpa delisting, menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember setiap tahunnya, menyediakan data lengkap untuk seluruh variabel penelitian, dan menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya. Di slide ini, saya menjelaskan bagaimana masing-masing variabel diukur. Untuk variabel dependen Y, ARL diukur dengan menghitung selisih antara tanggal laporan auditor independen dan tanggal tutup buku 31 Desember. Dinyatakan dalam hari kalender dengan skala rasio. Untuk variabel independen, X1 komite audit diukur menggunakan jumlah anggota komite audit dalam satu periode. Lalu X2 financial distress diukur menggunakan model Altman Z-score dengan formula Z yang tertera pada slide ini, di mana masing-masing komponen mencerminkan rasio likuiditas, profitabilitas, leverage, dan aktivitas perusahaan. Lalu X3 opini audit diukur menggunakan variabel dummy di mana nilai 1 untuk opini wajar tanpa pengecualian dan nilai 0 untuk opini selain itu. Selanjutnya, untuk teknik analisis data, saya menggunakan regresi data panel dengan model persamaan. ARL sama dengan alfa ditambah beta 1 KA ditambah beta 2 FD ditambah beta 3 OA ditambah error. Analisis dilakukan melalui 3 tahap. Tahap pertama yaitu pemilihan model terbaik antara common effect, fixed effect, atau random effect model melalui rangkaian uji Chow, uji Hausman, dan uji LM. Lalu tahap kedua adalah uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Dan tahap ketiga yaitu uji hipotesis melalui uji T untuk pengaruh parsial, uji F untuk pengaruh simultan, dan adjusted R square untuk mengukur kemampuan model menjelaskan variasi ARL. Di sini saya mencantumkan beberapa referensi utama saya, dan secara lengkapnya bisa dilihat di daftar pustaka proposal penelitian saya. Oke, demikian pemaparan proposal penelitian saya mengenai pengaruh komite audit, financial distress, dan opini audit terhadap audit report lag. Saya harap penelitian ini memberikan kontribusi dan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.